Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mempersiapkan Diri. Amin. Saudara, kalau kita berdoa dan berkata, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 13, kita harus juga mau mempersiapkan diri menuju kerajaan itu. Saudaraku, ada beberapa langkah konkret untuk mempersiapkan diri menuju kerajaan kekal yang akan dinyatakan Allah itu. Yang pertama, kita harus memahami bahwa dunia adalah tempat persinggahan sementara saja. Untuk itu, hendaknya kita tidak menciptakan Firdaus di bumi sekarang ini. Hendaknya kita tidak terkecoh dengan ajakan-ajakan untuk menikmati dunia, seperti halnya anak-anak dunia menikmati dunia ini. Dunia adalah tempat persinggahan sementara, dan kita adalah musafir yang hanya menumpang di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Yang kedua, kita harus menyikapi harta dunia dengan benar. Saudara, harta dunia sejatinya adalah pinjaman milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola demi kepentingan kerajaan Tuhan. Lukas 16 ayat 12. Orang Kristen yang memiliki prinsip demikian pasti akan ambil bagian dalam pelayanan dengan menggunakan potensi yang dipercayakan Allah kepadanya. Kita pasti punya kok potensi dan tempat untuk kita bisa berkarya dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, kita harus terus-menerus belajar untuk menanggalkan hasrat yang bertentangan dengan hati Tuhan, dan terus-menerus belajar untuk mengenakan manusia baru. Standar kesucian kita adalah kesucian Bapa. Iman harus diwujudkan dalam perbuatan. Dari perbuatan akan terlihat level iman kita. Memang benar, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, melainkan oleh anugerah. Iya, saudara, karena kita orang berdosa. Namun, setelah menjadi anak Tuhan, apakah kita bisa dipercayai untuk masuk kerajaannya? Dengan darah Kristus yang mahal kita telah ditebus. Apa respon kita? Saudara, jadilah pemenang, yaitu taat seperti Kristus juga taat. Jadi, jika kita berkata, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Itu berarti pengharapan seluruhnya kuserahkan kepada Dia. Maksudnya kepada Tuhan. Begitu, saudara. Dan kalau dalam kalimat tadi diakhiri dengan kata amin, itu pun merupakan suatu pengakuan bahwa hal itu benar adanya. Namun, dalam doa Bapa kami, kata amin yang dipakai sebagai penutup memiliki arti terjadilah demikian. Perlu saudara tahu bahwa Tuhan Yesus juga sering mengungkapkan sesuatu dengan diawali kata amin di awal kalimatnya atau di awal perkataannya.
Kata amin ini umumnya dalam versi Indonesia diterjemahkan menjadi kata sesungguhnya. Seperti dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, kata sesungguhnya dalam ayat tadi maksudnya amin. Nah, contoh lain bisa dibaca dalam Markus 3 ayat 28. Saudara, jika Tuhan Yesus mengatakan amin, tujuannya adalah untuk menegaskan kebenaran dari perkataan atau sabdanya. Perkataannya, sabdanya pasti benar. Iya, sebab dialah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Sedangkan dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus bahkan menggunakan kata amin sebagai gelar atas namanya. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Betul ya saudara? Saudara, kata amin menunjukkan bahwa kita serius atas apa yang kita katakan, seperti Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran dan segala yang dikatakannya adalah benar. Kalau kita mengatakan amin, berarti kita menyatakan bahwa yang kita lakukan juga benar, dan kita menghendaki hal itu terjadi. Saudara, kita sudah tahu bahwa doa Bapa kami bukanlah sekedar kalimat doa, melainkan formula kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi, jika kita diajarkan untuk mengatakan amin, berarti kita harus serius mengenakan formula yang diajarkan Tuhan Yesus itu dalam segenap kehidupan kita. Hal itu harus menyita seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang kita sisakan bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak mau, ya jangan berkata amin. Begitu saudara. Tuhan Yesus memberkati.